Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Minlers akan coba bahas spoiler dari Donghua series Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 6, episode ke-1. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini mungkin terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Sebelum kita melanjutkan cerita di season 6, kita mundur sedikit di episode terakhir season 5. Dengan bantuan dari tulang harimau iblis surgawi, Xiaoyan akhirnya bertransformasi menembus tahap 1 Yuan Nirwana. Dengan kekuatan yang menakjubkan, meninggalkan tubuh binatangnya dan berubah menjadi sosok manusia. Transformasi Xiaoyan adalah bukti pencapaian luar biasa. Ia telah bertahan dari kesengsaraan Nirvana dan naik ke tahap 1 Yuan Nirvana. Meski belum terbiasa dengan tubuh barunya, kekuatannya sudah cukup mengintimidasi bahkan praktisi kawakan. Menjelang perjalanan mereka membuka harta karun kuno misterius, Xiao Dao menghadiahkan seni bela diri langka kepada Xiaoyan, yakni transformasi Dewa Iblis Surgawi, teknik tingkat tinggi warisan klan harimau iblis. Di sisi lain, dalam perjalanan menuju kota kuno, Lingdong juga berhasil meningkatkan kekuatannya menembus tahap 1 Yuan Nirwana, membuatnya lebih percaya diri menghadapi tantangan yang menanti di hadapannya. Kita masuk ke episode pertama di season 6. Dengan waktu 10 hari tersisa sebelum pembukaan harta karun kuno misterius, Lindong memilih untuk memperlambat perjalanannya demi memberi waktu bagi Xiaoyan menyesuaikan diri dengan tubuh barunya. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa hari, mereka tiba di lokasi utama, Istana Kuno, sebuah kota raksasa yang dulunya merupakan markas sekte super. Kini, kota tersebut menjadi pusat perhatian karena menjadi tempat terbukanya harta karun legendaris, menarik hampir seluruh kerajaan besar di wilayah barat laut. Pemandangan di sekitar Istana Kuno begitu mencengangkan. Ribuan orang dari berbagai penjuru berkumpul, membuat suasana kota menjadi padat dan sesak. Lindong dan Xiaoyan mendarat di luar kota, mengamati kerumunan besar yang terbang dan beraktivitas di udara. Aura kewaspadaan terpancar dari tubuh besar Xiaoyan yang tetap waspada terhadap bahaya meski telah meninggalkan bentuk binatangnya. Mereka pun melangkah masuk ke kota, bergabung dalam antrian panjang sambil mengamati pembicaraan orang-orang di sekitar yang membicarakan harta karun dan ancaman yang mengintai, termasuk kabar buruan atas dirinya. Tanpa disangka, nama Lindong ternyata menjadi perbincangan hangat. Poster buronan bergambar dirinya terpampang di tembok kota dengan hadiah fantastis yang ditawarkan Kekaisaran Tebing Iblis. Kehadirannya memicu kegemparan di antara kerumunan, hingga muncul sekelompok prajurit dari Kekaisaran Gurun yang ingin menangkapnya. Namun, Lindong menghadapi ancaman itu dengan tenang. Dengan satu tamparan bertenaga, ia menghajar pemimpin mereka hingga tak berdaya, membuktikan bahwa dia bukan target yang mudah. Setelah insiden itu, suasana di sekitar kota menjadi tegang. Beberapa pandangan tersembunyi mulai tertuju padanya. Namun Lindong tak gentar. Ia tahu 3 kunci kuno misterius lainnya sudah berada di Istana Kuno, dan pihak-pihak kuat seperti Kekaisaran Tebing Iblis pun sudah mendeteksi kehadirannya. Dengan tekad membara dan langkah mantap, ia melangkah lebih dalam ke jantung Istana Kuno, bersiap menghadapi lawan-lawan kuat dan membuktikan bahwa ia bukan sekedar pemburu harta biasa. Kota yang dijuluki sebagai Istana Kuno menjulang megah di kejauhan. Ketika Lindong melangkah mendekatinya, perasaan akan kebesaran kota itu begitu kuat, seolah-olah menyelimuti seluruh wilayah dengan aura yang tak tertandingi. Di jalanan luas, kerumunan manusia berjalan beriringan. Suara mereka membentuk dengungan besar yang menggema ke langit dan bergema di seantero kota. Setelah melewati gerbang utama, Lindong dan rekannya, Lin Yan alias Xiaoyan, tidak membuang waktu. Mereka segera menuju jantung kota, tempat sebuah istana kolosal berdiri dengan angkuh. Istana itu adalah bangunan paling mencolok, sebuah mahakarya arsitektur yang memberikan pemandangan tak tertandingi di seluruh penjuru kota. Meski berada di pusat keramaian, area istana tampak jauh lebih sunyi dibanding bagian kota lainnya. Hal ini wajar karena tempat ini bukan sembarang lokasi, hanya praktisi tingkat tinggi dari kerajaan-kerajaan elit yang diizinkan masuk. Sementara itu, rakyat biasa hanya bisa menatap dari kejauhan, dipenuhi rasa kagum dan iri.
Di dalam istana yang luas, Lindong dapat merasakan getaran samar yang memancar dari dalamnya. 3 aura asing namun kuat. Itu adalah tanda keberadaan 3 pemilik lain dari kunci kuno misterius. Kekaisaran Lembah Kematian, Kekaisaran Kuno, dan Kekaisaran Tebing Iblis. Mereka seperti dirinya, datang dengan tujuan yang sama. Dan tentu saja, sebagaimana Lindong dapat merasakan kehadiran mereka, ketiganya juga sudah mengetahui bahwa sang pemilik kunci terakhir telah tiba. Tepat di dalam istana, sebuah aula emas yang luar biasa luas menyambut para pengunjung. Ruangannya menyerupai stadion raksasa dengan langit-langit tinggi dan desain yang menggambarkan kekuasaan. Di dalamnya, sejumlah sosok berkumpul. Mereka bukan sembarang orang, melainkan para elit dari kerajaan-kerajaan berpengaruh yang mendominasi barat daya medan perang kuno. Dapat duduk di sini merupakan simbol kehormatan sekaligus kekuatan. Di sisi aula, duduk 3 tokoh yang begitu mencolok. Yang pertama adalah pria kekar bertato yang auranya liar dan buas. Duduk diam pun, ia tampak seperti binatang buas yang siap menerkam siapa saja. Di sisi lain, seorang wanita anggun bergaun ungu gelap, berwajah tenang dan penuh pesona, namun menyembunyikan kekuatan yang tak bisa diremehkan. Di tengah keduanya, seorang pria tampan berbusana hitam menyunggingkan senyum ramah. Namun, sorot matanya yang sesekali memancarkan kilatan dingin menunjukkan bahwa dia bukanlah orang biasa. Di belakangnya, berdiri si Xuan, musuh Lindong sebelumnya, yang kini mendampingi pemimpin sejati Kekaisaran Tebing Iblis, Si Kun. Suasana aula mendadak hening ketika kabar tersebar bahwa pemilik keempat dari kunci kuno misterius telah tiba. Semua kepala menoleh, dan ketegangan pun meningkat. 3 kekaisaran besar itu sudah memiliki kunci mereka masing-masing. Namun, satu kunci terakhir yang kini dipegang Lindong menjadi incaran semua orang. Kekaisaran besar enggan saling bentrok karena resiko yang terlalu tinggi, sehingga Lindong yang berasal dari kekaisaran peringkat rendah dipandang sebagai sasaran paling mudah. Beberapa tokoh mulai mencemooh dan meremehkan Lindong, menganggap dirinya terlalu berani untuk muncul di tengah sarang singa. Namun, saat semua orang larut dalam anggapan itu, suara langkah kaki menggema dari arah pintu masuk aula. 2 sosok muncul perlahan dari balik cahaya matahari yang menyinari ambang pintu. Lindong dan Xiaoyan melangkah masuk dengan tenang. Namun setiap mata langsung tertuju pada mereka. Meski berasal dari kerajaan kecil, keberanian mereka menembus ruang ini membuat semua orang terpaku. Seketika, ketegangan memuncak. Seorang praktisi elit dari salah satu kerajaan besar yang sebelumnya pernah gagal dalam kesengsaraan nirvana. Tinju yang dilapisi kekuatan Yuan menghantam ke arah Lindong dengan dahsyat. Namun Lindong tetap tenang. Dengan satu gerakan ringan dan energi hitam keabu-abuan yang menyelimuti lengannya, ia menangkis serangan itu. Tubuh si penyerang terlempar jauh, menciptakan parit panjang di lantai aula sebelum akhirnya terhenti. Keheningan menyelimuti ruangan, disusul dengan gumaman tak percaya dari kerumunan. Hanya segelintir orang di sana yang mampu mengalahkan praktisi sekuat itu dengan satu pukulan. Semua mata kini menatap Lindong dengan campuran kaget dan waspada. Lindong berdiri tegak dan menegaskan bahwa ia tidak datang untuk menyerahkan kuncinya, melainkan untuk menyatakan bahwa kunci kuno misterius itu adalah miliknya. Si Xuan yang merasa direndahkan langsung melompat maju dengan aura ganas yang menyembur dari tubuhnya. Namun, bahkan sebelum dia mencapai Lindong, Xiaoyan melangkah maju. Sosok pendiam itu kini memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dengan satu teriakan, ia melayangkan pukulan yang langsung menyambut serangan si Xuan, membenturkan kekuatan mereka dalam benturan yang mengguncang aula besar. Benturan itu menjadi awal dari sebuah konfrontasi besar. Suasana pun berubah, dari pertemuan elit menjadi medan perang yang menanti untuk meledak kapan saja. Di dalam aula besar yang penuh sesak, di bawah tatapan ratusan pasang mata, suasana tiba-tiba meledak ketika satu pukulan dahsyat menghantam dengan kecepatan kilat. Tinju itu milik Xiaoyan, seorang pria bertubuh besar bak menara merah. Dan lawannya tak lain adalah si Xuan, praktisi kuat dari panggung satu Yuan Nirwana yang selama ini ditakuti banyak orang. Tawa sinis sempat terdengar dari kerumunan. Mereka berpikir siapapun yang menantang si Xuan pasti sudah bosan hidup. Namun, tawa itu segera lenyap ketika suara benturan keras menggema, diikuti dengan gelombang kejut yang menghantam keras lantai batu. Retakan-retakan besar muncul, menyebar dari titik benturan. Semua mata membelalak ketika tubuh si Xuan terpental mundur secara brutal.
meninggalkan jejak kaki yang dalam di setiap langkahnya. Suasana yang semula riuh seketika berubah menjadi hening mencekam. Di tengah debu yang perlahan mengendap, berdirilah sosok Xiaoyan tanpa goyah, tepat di depan Lindong. Ia tak hanya menahan pukulan dari Sichuan, tapi bahkan memukulnya mundur. Sorot mata semua orang kini berubah, dari mencibir menjadi takjub. Banyak dari mereka mulai menduga, mungkinkah pria bertubuh raksasa itu adalah praktisi elit yang telah melewati 2 kali kesengsaraan nirwana. Dua tokoh kuat yang sebelumnya memandang rendah Lindong kini menatap serius. Getaran kekuatan yang dipancarkan dari tubuh Xiaoyan bahkan membuat mereka merasakan ancaman yang nyata. Mereka mulai memahami, Lindong bukan datang ke tempat ini tanpa persiapan. Dia membawa penolong yang kekuatannya menggetarkan. Sementara itu, Sichuan akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Wajahnya pucat, mata merah membara karena amarah dan rasa malu. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia, seorang praktisi unggulan, dikalahkan hanya dengan 1 pukulan saja. Tubuhnya meledakkan kekuatan Yuan dengan marah. Kali ini, ia tidak mau main-main. Teknik pembunuh andalannya dikerahkan. Yuan Power membentuk gunung raksasa yang menghantam ke arah Xiaoyan dengan kekuatan luar biasa. Namun, Xiaoyan tetap tenang. Ia mengepalkan tinjunya. Otot-otot di lengannya bergeliat seperti naga. Dalam sekejap, tinjunya menghantam ke atas dengan kekuatan buas. Dentuman keras mengguncang ruangan. Gunung Yuan Power itu langsung hancur berkeping-keping. Dan Sichuan kembali terlempar sembari memuntahkan darah segar. Kerumunan yang melihat hanya bisa terdiam. Jika sebelumnya mereka bisa menganggap kekalahan Sichuan sebagai hasil dari kelengahan, kali ini tidak ada lagi alasan. Xiaoyan jelas berada di level yang jauh lebih tinggi. Bahkan yang lain mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya pria ini dan bagaimana mungkin Lindong yang dikenal dari kerajaan peringkat rendah mendapatkan sekutu sekuat ini. Sichuan yang dipermalukan ingin kembali menyerang, tapi suara dingin Sikun menghentikannya. Kau bukan tandingannya, katanya singkat. Sichuan menggertakkan giginya, tapi akhirnya mundur dengan enggan. Mata semua orang kini beralih pada Sikun, pemimpin yang jauh lebih ditakuti. Namun, bahkan dia menunjukkan kehati-hatian. Ia berbicara langsung pada Xiaoyan, menawarkan kekayaan dan dukungan politik hanya untuk membujuknya berpaling dari Lindong. Penawaran yang membuat banyak orang terkejut, karena itu berarti Sikun pun tidak ingin langsung berhadapan dengan Xiaoyan. Namun, jawaban yang diberikan Xiaoyan membekukan udara di dalam aula. Dengan suara berat dan kasar, matanya yang merah menyala seperti binatang buas. Ia berkata, siapapun yang mencoba menyentuh kakakku harus melewati aku terlebih dahulu. Kalimat itu menggema seperti dentuman guntur. Para penonton baru menyadari bahwa pria kuat ini bukanlah sekedar pengawal bayaran. Ia adalah saudara Lindong, bukan sekedar secara hubungan, tapi juga dengan penghormatan mendalam yang tulus dari lubuk hatinya. Sikun, yang awalnya mencoba bersikap diplomatis, kini berubah dingin. Aura pembunuh meledak dari tubuhnya. Dengan kecepatan seperti bayangan, ia meluncur ke depan, menciptakan bilah emas dari Yuan Power-nya. Serangan mematikan yang dikenal sebagai potongan setan emas. Bilah itu bahkan belum menyentuh tanah, tapi sudah merobek lantai seperti parit dalam. Semua orang tahu, Sikun berada di level yang bahkan melampaui Sichuan. Kekuatan panggung 2 Yuan Nirwana yang menakutkan. Namun, Xiaoyan tak gentar. Ia memanggil tongkat hitam besar yang langsung muncul di tangannya. Sekali ayunan, udara di sekitarnya seakan terbelah. Raungan mengerikan terdengar samar, seolah ada binatang purba yang bangkit. Tongkat dan bilah bertabrakan dalam satu hantaman dahsyat. Angin dari benturan mereka menyapu aula besar seperti badai liar. Pertarungan yang terjadi bukan lagi sekedar adu kekuatan. Itu adalah pertempuran antara 2 kekuatan yang mampu mengubah arah takdir pertempuran. Di saat itu, semua orang yang hadir hanya bisa menyaksikan, terdiam dalam kekaguman dan ketakutan. Karena mereka sadar, peta kekuatan di tempat ini akan berubah. Dan pusat perubahannya adalah Lindong dan Xiaoyan. Aula besar bergetar hebat karena suara ledakan menggelegar mengguncang udara. Di tengahnya, tubuh Sikun terpental mundur, berputar di udara sebelum mendarat dengan keras, hingga tanah tempatnya berpijak berubah menjadi debu. Di sisi lain, Xiaoyan, sosok tegap yang menghadapinya, juga terdorong mundur. Meski hanya beberapa langkah, tanah di bawah kakinya retak parah dan hancur menjadi serpihan halus. Pertarungan itu berakhir imbang, tidak ada yang keluar sebagai pemenang.
Kekagetan pun menyelimuti semua yang menyaksikan. Bahkan para tokoh kuat dari kekaisaran prasejarah dan kekaisaran lembah kematian menunjukkan ekspresi serius. Mereka tahu siapa Shikun, seorang petarung tangguh yang telah mencoba menembus kesengsaraan nirwana kedua dan memiliki peluang besar untuk berhasil pada percobaan berikutnya. Bahwa seseorang bisa menahan kekuatannya tanpa gentar dan bahkan memaksanya mundur adalah hal yang mengejutkan. Sisuan, adik Shikun, juga terdiam dalam keterkejutan. Ia tahu betul kekuatan kakaknya dan tidak pernah membayangkan seseorang bisa menahan serangannya. Apalagi seseorang seperti Xiaoyan yang asal-usulnya bahkan belum jelas. Namun Shikun tak tinggal diam. Senyum tipis yang semula hangat perlahan memudar, digantikan oleh tatapan dingin yang menembus tubuh Xiaoyan. Ia menyadari bahwa membiarkan pertarungan ini berlarut hanya akan mencoreng nama kekaisaran tebing iblis. Maka, ia pun menginstruksikan Sisuan untuk bertindak, memerintahkan semua anak buahnya agar menangkap Lindong. Aula besar dipenuhi gerakan, banyak sosok menyerbu, termasuk Lei Si, dan kelompok yang dulu ditangkap oleh Xiaoyan. Kini mereka kembali dengan tatapan penuh kebencian dan keinginan untuk membalas dendam. Suasana di aula menjadi tegang. Banyak pihak mulai menyadari bahwa kekaisaran tebing iblis tidak akan membiarkan Lindong pergi hidup-hidup. Mereka siap mengerahkan segalanya untuk membungkam ancaman ini. Namun Xiaoyan tidak mundur. Dengan batang logam hitam di tangannya, ia mengayunkan senjatanya dan menghantam tanah hingga terbelah, sambil menyuarakan peringatan yang menggema keras. Siapapun yang mendekat akan mati. Shikun merespon dengan tawa dingin sebelum kembali menerjang. Serangan brutalnya kembali membanjiri arena. Tetapi Xiaoyan menghadapi setiap pukulan dengan ketangguhan yang luar biasa. Pertempuran pun kembali bergolak, jauh lebih sengit dan mematikan dari sebelumnya. Sementara itu, Sisuan melihat celah. Dengan Xiaoyan teralihkan, ia memimpin pasukannya menyerbu Lindong. Cahaya emas menyelimuti tubuhnya, dan tanpa ampun ia menghujani Lindong dengan serangan yang mengancam nyawa. Situasi Lindong terlihat genting. Di mata banyak pengamat, peluangnya sangat kecil. Bahkan mereka dari kekaisaran prasejarah dan lembah kematian mulai menggelengkan kepala, menganggap Lindong telah salah langkah besar kali ini. Kunci rahasia kuno yang pernah menyelamatkannya kini tak berguna di tempat ini. Namun, Lindong tetap tenang. Tanpa menunjukkan rasa panik, ia melambaikan tangan dan cahaya merah menyembur dari balik lengan bajunya. Sebuah boneka jiwa muncul. Lei Si yang mencoba menghadapinya langsung terpental keras, menghantam pilar batu hingga memuntahkan darah. Keheningan menggantung sesaat sebelum suara terkejut menggema. Semua menyadari bahwa itu adalah boneka jiwa kelas 1, kekuatan yang tak biasa bagi seseorang dari kerajaan kecil seperti Lindong. Boneka jiwa itu lantas mengamuk di antara para prajurit kekaisaran tebing iblis, membuat kekacauan besar. Tubuh-tubuh berterbangan dan jeritan terdengar di mana-mana. Sisuan yang awalnya terkejut segera melihat peluang. Boneka jiwa itu tidak menghalangi jalannya. Sebuah kesalahan, pikirnya. Tanpa ragu, ia menekan tanah dan melesat ke arah Lindong. Ia yakin semua akan berakhir jika Lindong dieliminasi. Lindong tidak menghindar, sebaliknya dia menanti. Saat Sisuan mendekat dan menghujamkan kekuatannya, Lindong mengaktifkan kartu trup terakhirnya. Dalam sekejap, kekuatan Yuan, energi mental, dan kekuatan penelan dari dalam tubuhnya digabungkan dalam satu ledakan luar biasa. Energi itu membentuk telapak tangan hitam keabu-abuan raksasa, penuh pusaran kekuatan menelan yang mengerikan. Dengan satu seruan dalam hatinya, Lindong melontarkan telapak itu ke depan. Telapak tangan hitam menerobos udara dan menabrak langsung ke arah Sisuan yang tengah melaju, menciptakan benturan dahsyat yang menggetarkan seisi aula. Meskipun tampak tak mengancam, kekuatan misterius dalam telapak tangannya mampu menelan serangan lawan dengan senyap namun menghancurkan. Dalam satu gerakan cepat, ia melumpuhkan Sisuan, melemparkannya hingga menghantam pilar batu dan memuntahkan darah, tanda kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam dirinya. Kekalahan Sisuan membuat para pengamat tercengang, bahkan takut. Kekuatan yang digunakan Lindong tidak hanya melukai secara fisik, tapi juga merusak dari dalam, melemahkan energi hidup Sisuan seperti racun. Upaya Shikun untuk menyelamatkan saudaranya pun nyaris sia-sia. Kini, para ahli yang tadinya berambisi merebut kunci rahasia kuno mulai mundur, menyadari bahwa Lindong bukan lawan sepele, bahkan untuk kekaisaran kuat seperti kekaisaran tebing iblis. Ketegangan meningkat saat Lindong memberi peringatan keras kepada kekaisaran tebing iblis.
Si Kun yang penuh amarah hampir saja melawan, namun mundur ketika melihat Xiaoyan siap bertarung. Dua faksi kuat lainnya, Kekaisaran Prasejarah dan Kekaisaran Lembah Kematian, turun tangan untuk menenangkan situasi, menyarankan agar semua pihak fokus pada tujuan utama, membuka harta karun kuno. Lindong menyadari keseimbangan kekuatan, memilih mundur untuk saat ini tanpa mengesampingkan tekadnya. Sebelum meninggalkan aula, Lindong berdiri tegap menatap para tokoh besar yang sebelumnya meremehkannya. Dengan suara tajam, ia mengajukan pertanyaan yang menusuk ego mereka. Sekarang, apakah saya layak memegang kunci rahasia kuno keempat ini? Tak satu pun menjawab, tapi diam mereka adalah pengakuan. Hari itu, Lindong tak hanya mempertahankan kuncinya, ia juga merebut rasa hormat dari seluruh kekuatan besar yang hadir. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua Series, Wudong Qiankun, Season 6 Episode 1. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.